Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers. Salam budaya dan sejarah Nusantara, ketemu lagi bersama Sang Sejarah. Sahabat YouTubers, pasti kalian sudah mengenal sosok Arya Ronggolawe, sang kesatria bumi Tuban. Ronggolawe atau Ranggalawe adalah salah satu pengikut setia Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Akan tetapi dirinya meninggal sebagai sosok seorang pemberontak untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya kerajaan Majapahit. Nama besarnya dikenal sebagai pahlawan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tuban hingga sampai saat ini. Menurut naskah dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe menyebut bahwa Arya Ranggalawe sebagai putra Arya Wiraraja Bupati Songenap, yaitu nama Kabupaten Sumenep dahulu. Sedangkan Ranggalawe sendiri bertempat tinggal di Tanjung yang terletak di Pulau Madura bagian sebelah barat. Pada tahun 1292 Masehi, Arya Ranggalawe dikirim ayahnya untuk membantu Raden Wijaya membuka hutan Tarik, yang sekarang tempat tersebut berada di sebelah barat Tarik Kabupaten Sidoarjo. Tempat tersebut sekarang menjadi sebuah desa pemukiman bernama Majapahit. Konon nama Ranggalawe sendiri merupakan pemberian langsung dari Raden Wijaya, karena berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Pulau Sumbawa, sebagai kendaraan perang untuk Raden Wijaya dan beserta para pengikut setianya, dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kediri atau juga mempunyai arti Rangga berarti ksatria atau pegawai kerajaan. Sedangkan kata Lawe merupakan sinonim dari menang yang berarti benar atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kewenangan. Arya Ranggalawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit dan pasukan Kaisar Mongol terjadi pada tahun 1293 Masehi. Arya Ranggalawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah kerajaan Kediri runtuh, lantas, Raden Wijaya naik tahta menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Menurut naskah dari Kidung Ranggalawe atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Arya Ranggalawe kemudian diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi, yang memuat daftar nama para pejabat Majapahit pada awal berdirinya ternyata tidak mencantumkan nama Ranggalawe. Yang ada ialah nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja. Menurut naskah Serat Pararaton, Arya Adikara adalah nama lain Arya Wiraraja, namun Prasasti Kudadu menyebut dengan jelas bahwa keduanya adalah nama dua orang tokoh yang berbeda. Sejarawan Slamet Muljana mengidentifikasi bahwa Arya Adikara sebagai nama lain Ranggalawe. Dalam tradisi Jawa ada istilah nunggak semi, yaitu nama ayah kemudian dipakai anak. Jadi nama Arya Adikara yang merupakan nama lain Arya Wiraraja kemudian dipakai sebagai nama gelar Ranggalawe ketika dirinya diangkat sebagai pejabat kerajaan Majapahit. Dalam Prasasti Kudadu, ayah dan anak tersebut sama-sama menjabat sebagai pasangguhan yang keduanya masing-masing bergelar Rakrian Mantri Arya Wiraraja Maka Pramuka, dan Rakrian Mantri Dwipantara Arya Adikara. Dalam naskah Serat Pararaton menyebut pemberontakan Arya Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 Masehi. Akan tetapi dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya Raja pertama Majapahit. Menurut naskah ini, pemberontakan tersebut terjadi bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Menurut Kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh putranya bernama Jayanegara yang terjadi pada tahun 1309 Masehi. Akibatnya para sebagian sejarawan berpendapat bahwa pemberontakan Arya Ranggalawe terjadi pada tahun 1309 bukan 1295. Yang seolah-olah pengarang Serat Pararaton melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun yang tercantum di dalam naskah tersebut. Sebab menurut Kitab Negara Kertagama juga mengisahkan bahwa terjadi pada tahun 1295 Masehi, yang saat itu Jayanegara diangkat sebagai raja atau raja muda di Istana Daha. Selain itu menurut naskah Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan pada masa Jayanagara. Fakta lain menunjukkan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara sama-sama terdapat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi.
Akan tetapi kemudian keduanya sama-sama tidak terdapat lagi dalam prasasti suka mereka pada tahun 1296 Masehi, sedangkan Arya Wiraraja diduga mengundurkan diri dari pemerintahan setelah kematian anaknya tersebut. Kemungkinan kematian Arya Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 Masehi, yang bertepatan dengan pengangkatan Jayanegara sebagai Raja Muda putra Raden Wijaya Raja Majapahit pertama. Dalam hal ini pengarang dalam naskah Serat Pararaton tidak melakukan kesalahan dalam penyebutan angka tahun, hanya saja salah menempatkan pembahasan peristiwa tersebut. Sementara itu Kitab Negara Kertagama yang dalam banyak hal memiliki data lebih akurat dibanding Serat Pararaton sama sekali tidak membahas pemberontakan Arya Ranggalawe. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini merupakan sastra pujian, sehingga penulisnya yaitu Empu Prapanca merasa tidak perlu menceritakan pemberontakan seorang pahlawan yang dianggapnya sebagai aib kerajaan Majapahit. Dalam naskah Serat Pararaton, mengisahkan Arya Ranggalawe memberontak terhadap kerajaan Majapahit disebabkan karena dihasut seorang pejabat yang sangat licik bernama Mahapati. Kisah yang lebih panjang terdapat dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe. Pemberontakan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Arya Ranggalawe atas pengangkatan Nambi sebagai Rakrian Mahapati Majapahit. Menurut dirinya jabatan Mahapati tersebut sebaiknya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa dalam perjuangan daripada Nambi. Sosok seorang Arya Ranggalawe yang bersifat pemberani dan emosional. Suatu ketika dirinya menghadap Raden Wijaya di ibu kota kerajaan Majapahit dan langsung menuntut agar kedudukan Nambi digantikan oleh Lembu Sora. Namun Lembu Sora sama sekali tidak menyetujui akan hal itu dan tetap mendukung Nambi sebagai Rakrian Mahapati. Karena tuntutannya tidak dihiraukan, lantas Arya Ranggalawe keluar dan membuat kekacauan di halaman istana. Kemudian Lembu Sora keluar dan menasihati Ranggalawe yang merupakan keponakannya sendiri untuk meminta maaf kepada sang Raja Majapahit. Namun sosok seorang Arya Ranggalawe lebih memilih pulang ke Tuban. Kemudian sosok Mahapati yang licik tersebut berganti mengasuh Nambi dan melaporkan bahwa Ranggalawe sedang menyusun pemberontakan di Tuban. Maka atas izin dari sang raja, Nambi berangkat memimpin pasukan Majapahit didampingi Lembu Sora dan Kebo Anabrang untuk menghukum Ranggalawe. Mendengar datangnya serangan dari pasukan Majapahit, Arya Ranggalawe segera menyiapkan pasukannya dan menghadang pasukan Majapahit di dekat Sungai Tambak Beras. Akhirnya perang pun terjadi dan sudah tidak bisa terelakkan lagi di sana. Arya Ranggalawe bertanding melawan Kebo Anabrang. Di dalam sungai, Kebo Anabrang yang pandai berenang akhirnya berhasil membunuh Ranggalawe secara kejam. Melihat keponakannya disiksa sampai mati lemas, Lembu Sora merasa tidak tahan lagi melihat pertarungan tersebut. Lalu kemudian ia pun bergegas dan membunuh Kebo Anabrang yang dari tadi mengamati pertarungan mereka dari tepian sungai. Pembunuhan terhadap rekan sendiri inilah yang kelak akan menjadi penyebab kematian Lembu Sora pada tahun 1300 Masehi. Di dalam naskah Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe, menyebut Arya Ranggalawe memiliki dua orang istri bernama Marta Raga dan Tirtawati. Mertuanya adalah gurunya sendiri bernama Ki Ajar Landongan. Dari Marta Raga lahir seorang putra bernama Kuda Anjampiani. Kedua naskah di atas menyebut ayah Ranggalawe adalah Arya Wiraraja. Sementara itu dalam naskah Serat Pararaton menyebut bahwa Arya Wiraraja adalah ayah Nambi dan Kidung Harsawijaya juga menyebutkan kalau putra Wiraraja yang dikirim untuk membantu pembukaan hutan tarik adalah Nambi. Sedangkan Arya Ranggalawe adalah perwira kerajaan Singasari yang kemudian menjadi Rakrian Mahapati pertama di kerajaan Majapahit. Dari uraian Kidung Harsawijaya terbukti salah, karena berdasarkan prasasti Sukamerta tahun 1296 Masehi, diketahui nama pati pertama Majapahit adalah Nambi bukan Ranggalawe, sedangkan nama ayah Nambi menurut Kidung Sorandaka adalah Pranaraja. Sejarawan Dr. Brandes menganggap Pranaraja dan Wiraraja adalah orang yang sama. Namun menurut Slamet Muljana, keduanya sama-sama disebut dalam prasasti Kudadu sebagai dua orang tokoh yang berbeda. Menurut Slamet Muljana, Nambi adalah putra Pranaraja, sedangkan Ranggalawe putra dari Arya Wiraraja. Hal ini ditandai dengan kemunculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara dalam prasasti Kudadu, dan keduanya sama-sama menghilang dalam prasasti Sukamerta sebagaimana disinggung sebelumnya. Nama besar Arya Ranggalawe rupanya melekat dalam ingatan masyarakat Jawa. Penulis Serat Damarwulan atau Serat Kanda mengenal adanya nama Ranggalawe, namun tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kisah hidupnya.
maka ia pun menempatkan tokoh Ranggalawe hidup sezaman dengan Damarwulan dan Minak Jinggo. Damarwulan sendiri merupakan tokoh fiksi karena kisahnya tidak sesuai dengan bukti-bukti adanya sejarah, serta tidak memiliki prasasti pendukung. Dalam versi dongeng Ranggalawe dikisahkan sebagai Adipati Tuban yang juga merangkap sebagai Panglima Angkatan Perang Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Kencanawungu. Ketika Majapahit diserang oleh Minak Jinggo Adipati dari Blambangan, lantas, Ranggalawe ditugasi untuk menghadangnya dalam perang tersebut. Minak Jinggo tidak mampu membunuh Ranggalawe karena selalu terlindung oleh payung pusakanya, maka Minak Jinggo pun terlebih dulu membunuh api pemegang payung Ranggalawe tersebut yang bernama Wongsopati. Barulah kemudian Ranggalawe dapat ditewaskan oleh Minak Jinggo. Tokoh Ranggalawe dalam kisah ini memiliki dua orang putra bernama Siralawe dan Gentarlawe yang masing-masing kemudian mereka menjadi Bupati di Tuban dan Bupati di Bojonegoro. Begitulah sedikit cerita tentang Arya Ranggalawe sang ksatria dari bumi Tuban, yang sampai saat ini sosok Ranggalawe masih jelas ada dalam ingatan kita, meskipun kita sendiri tidak mengetahui jelas tentang sebenarnya sosok tersebut. Setidaknya kisah ini memberi sedikit penjelasan tentang sosok Arya Ranggalawe. Itulah sedikit banyak kisah tentang Arya Ranggalawe, yang merupakan ksatria dari bumi Kambang Putih Tuban. Akhir kata sang sejarah mengucapkan terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Salam budaya dan sejarah Nusantara. Wassalam.